kepingin ikutan juga kan, dia kan pasti termotivasi ketika jadi dosen. contoh teladan kan bu dosen. Bener. Jadi ketika dosennya wah ini kok dosenku bisa begini ya, wah saya juga harus bisa begitu gitu. Jadi dosen itu kan suri tauladan sebenarnya. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Wicida. Selamat datang kembali di podcast Wicida. Tempatnya kita semua ngobrolin teknologi. Masih bersama Pukeng di sini tentunya. Senang sekali bisa bersalam sapa bersama sobat Wicida semua. Kalau kemarin kita udah ngobrolin seputar teknik informatika bareng Ketua Program Studi Teknik Informatika. Kali ini nggak kalah serunya, kita bakal ngobrolin seputar Sistem Informasi yang merupakan program studi unggulan di STMIK Widya Cipta Dharma. Kali ini saya tidak sendiri tentunya, saya sudah ditemani oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi, Ibu Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Halo Ibu Heni. Halo Mas Pukeng. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bu? Sehat. Mas Pukeng gimana ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di podcastnya ya. Seru ternyata. Selamat datang di podcast Wicida Bu. Sama-sama. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru Bu bareng Ibu seputar sistem informasi. Oke. Jadi mungkin teman-teman sobat Wicida di luar sana mungkin udah banyak yang pengen tahu nih Bu, sebenarnya sistem informasi itu apa sih Bu? Boleh dijelasin dikit dong Bu? Boleh. Jadi STMIK Widya Cipta Dharma itu sebagai kampus unggulan atau Center of Excellence di Kalimantan Timur itu punya program studi unggulan. Salah satunya yaitu program studi sistem informasi. Jadi program studi itu dia kuliahnya 4 tahun, gelar sarjananya sarjana komputer atau S.Com. Begitu Mas? Siap Bu. Iya. Jadi cukup jelas Bu ya terkait itu. Oke baik Ibu, ini sekarang kan saya mau langsung masuk. Sekarang kita lagi di masa pandemi begitu Bu ya. Betul. Oke. Jadi mungkin SI sebagai salah satu program studi unggulan di STMIK Wicida. Saya ingin tanya Bu terkait metode pembelajaran selama di dalam masa pandemi ini Bu, bagaimana Bu? Selama pandemi COVID itu kan mulai Maret 2020. Ya, itu kita STMIK Widya Cipta Dharma terutama program studi sistem informasi itu udah mulai adaptasi, menyesuaikan diri. Jadi awalnya yang kita kuliahnya offline, ketemu di kelas, dosen datang di kelas, terus ngajar di kelas nih Mas, seperti kita dulu ya kuliah ya. Iya, kita dulu. Jadi kita nggak bisa lagi gitu ketemu di kelas, karena kan ada waktu itu ada protokol kesehatan harus dijaga juga ya. Jadi kita langsung tuh adaptasi, kita menggunakan sistem we learn ya. Jadi kita pakai kayak pendidikan jarak jauh gitu. Namanya welearn.wicida.ac.id. Jadi kita mulai kuliah melalui media daring seperti itu. Secara daring. Ya, secara daring. Nah, sampai sekarang nih sistem pembelajaran kita tuh blended. Jadi ada satu sisi yang online, ada satu sisi yang offline. Jadi yang online itu biasanya pembelajaran teori nih seperti sekarang. Ini kan mahasiswa lagi kuliah ini pertemuan keempat kayaknya 4. Jadi di situ di WILAN itu mahasiswa tetap harus kuliah seperti biasa. Jadi tetap ada materi, ada video, ada tugas segala macam. Iya benar. Yang harus dikerjakan. Nah, kemudian untuk yang offline itu untuk praktikum Mas. Jadi praktikum tetap datang ke kampus. Kan kita kan punya lab canggih ya sebagai kampus unggulan. Jadi ya mahasiswa tetap bisa datang. Tapi kalau memang misalnya berhalangan nih Mas, karena tempat tinggalnya di daerah jauh atau memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan, asalkan ada surat dokternya aja biasanya kita izinkan untuk kuliahnya online. Jadi gitu Mas. Kemudian ngomong-ngomong soal kurikulum nih ya. Jadi kalau pembelajaran kita tadi sudah blended online dan offline, kita juga udah nerapin Kampus Merdeka sekarang. Dengan kurikulum Kampus Merdeka? Iya, kurikulum Kampus yang Merdeka. Yang terbaru berarti? Benar. Jadi di Kampus Merdeka itu udah mulai dari semester ini. Semester 4 ya. Jadi kita mulai dari semester 4, 5, dan 6. Jadi kalau semester 4 itu Mas antar prodi tapi masih dalam perguruan tinggi. Jadi dari prodi SI ke prodi lain. Jadi mahasiswa SI boleh kuliah di prodi lain, demikian sebaliknya. Nanti semester 5 dan 6 udah 8 kegiatan di luar kampus yang kemarin kita sosialisasikan itu. Jadi yang kayak asistensi mengajar, kampus mengajar, salah satunya itu akan kita mulai di semester depan supaya si mahasiswa ini meskipun pandemi itu ya tetap aktif. Gitu Mas.
terkait. Ya. Oke, Bu. Selanjutnya ini saya mau tanya Bu terkait boleh, kalau boleh, Ibu tadi silakan. udah jelasin kurikulumnya yang sudah pakai Kampus Merdeka. Oke. Kalau misalnya materi ajar Bu, yang diajarin di SI itu apa aja sih Bu? Kalau materi ajarnya, mata kuliahnya itu lumayan banyak ya Mas. Seenggaknya yang jelas itu dari sisi teknologi informasi. SI itu kan dia fokusnya ke analisis. Analisis Ya, ya. jadi mata kuliahnya pasti ya sekitar analisis perancangan sistem informasi. Kemudian kita juga fokus ke program, misalnya pemrograman website, kemudian mobile, kemudian desktop, itu semua diajarkan. Kemudian selain dari sisi bidang teknologi, kita juga mengajarkan dari sisi bisnis, kemudian ada juga dari sisi manajemen. Kemudian dari ketiga itu, teknologi, bisnis, dan manajemen, itu kita ajarkan ketiganya supaya mereka nanti ketika lulus dari STMIK Widya Cipta Dharma itu udah siap jadi artinya lulusan siap pakai lah gitu ya. Jadi mau dia bekerja, mau dia berwirausaha, itu semuanya udah siap. Itu Mas. Berarti mungkin dari sisi entrepreneur juga didukung di SI Bu ya. Oh ya, ada soft skillnya juga kan tadi ya. Ada public speakingnya kan, terus ada digital marketingnya, ada e-commerce-nya, semua diajarkan di sistem informasi. Paket lengkap lah Bu ya ini Bu. Seharusnya begitu kan. Kalau kita melihat sekarang kan ini kurikulumnya kita pakai kurikulum 2019, kemudian yang diterapkan di Kampus Merdeka. Jadi harapan kami kualitas dari mahasiswa program studi informasi itu makin lama makin membaik dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Atau kalau dia mau berwirausaha sendiri juga bisa, gitu Mas. Oke Bu, ini selanjutnya terkait mungkin tadi Ibu udah ngejelasin ada diajarkan tentang web, kemudian pemrograman ya? Iya, Iya, pemrograman ya. Itu masuk dalam program peminatan mata kuliah nggak Bu atau gimana Bu? Ada program peminatan nggak di sistem informasi? Oh betul sekali. Jadi kalau di program studi sistem informasi itu dia memiliki dua bidang peminatan, yaitu sistem informasi korporasi dan e-bisnis. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit nih Mas, kenapa dua bidang peminatan itu muncul? Karena kami melihat dari hasil tracer studinya mahasiswa kami gitu ya. Kemudian dia lulus. Jadi kalau ketika mahasiswa lulus itu kan dia biasanya pilihannya dua ya. Dia ingin bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, entah itu negeri atau swasta ya, atau dia mau berwirausaha seperti yang sebagian besar mahasiswa SI belum selesai kuliah pun udah ada yang berwirausaha gitu kan. Nah itu kemudian saya melihat peluang itu, artinya kita sebagai kampus unggulan itu inginnya mempersiapkan mahasiswa itu sebaik-baiknya, sedini mungkin gitu. Nah itu yang menginspirasi kami untuk bisa menciptakan dua bidang peminatan. Jadi kalau di sistem informasi korporasi itu ada mata kuliahnya ya, kompetensinya itu dia bisa tuh membuat sebuah sistem informasi strategis di perusahaan. Cara dia berkomunikasi antar timnya itu bagaimana. Kemudian ada akuntansinya juga, ada manajemennya juga, ada keuangannya juga, ada manajemen dan bisnisnya juga. Jadi kalau di perusahaan itu kan bukan cuma sekedar skill yang diperlukan gitu ya, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman-teman supaya tujuan perusahaan itu bisa berhasil. Nah itu mereka harus dididik di situ kan, bukan hanya skillnya. Nah buat alumni kami nih, buat alumni yang mahasiswanya tuh dari awal kayaknya saya kepinginnya tuh buka usaha sendiri deh, karena sudah bisa sudah bisa bikin web sendiri, sudah bisa bikin pemrograman mobile sendiri, aplikasi Android sendiri. Ya udah dia pasti kepinginnya kan buka usaha sendiri, entrepreneur itu. Jadi ya makanya kita buat peminatannya e-bisnis. Jadi di e-bisnis itu ada teknologinya e-bisnis. Salah satunya itu kita ngajarin mereka tuh e-commerce, terus ada digital marketing, terus ada public speaking. Jadi gimana sih mereka bisa jual jasa mereka ya dengan teknologi yang soft marketing gitu. Karena kalau seseorang itu bisa atau punya keahlian lah ya dalam bidang IT, dia bisa gitu, tapi dia nggak bisa mempresentasikan apa yang dia punya, apa yang dia bisa itu ke orang lain, kan juga nggak jadi apa-apa gitu. Harusnya sih ini loh saya punya produk tertentu, misalnya boneka ini ya, dia punya skill itu, dia bisa menjelaskan ke orang lain kan, jadi itu menjadi lebih menarik. Nah jadi itu sebabnya kami memfasilitasi
dua bidang peminatan, korporasi dan e-business. Skillnya tetap sama-sama punya. Jadi web punya, mobile programming punya, Android punya, apa gitu, multimedia punya. Ya, jadi memang sistem informasi itu kalau bisa dibilang kurikulumnya itu menyesuaikan dengan dunia kerja. Karena sebenarnya perkuliahan sesungguhnya itu ya setelah kuliah ini, ketika dia kerja, Kuliah kehidupan, ketika dia kerja, benar, kuliah kehidupan Kehidupan. itu dia. Nah di situ kan skill-skillnya tuh harus mulai teruji. Jadi dia bisa pemrograman multimedia misalkan, kan kita ada teori ada praktikumnya ya, itu udah lengkap. Jadi mau dia bekerja, sistem informasi korporasi peminatan itu menaungi itu gitu, bisa. Tapi kalau dia mau berwirausaha sendiri juga bisa pakai e-business. Ilmunya ya karena kita kasih ilmu soft skill juga gitu. Jadi kalau bisa saya bilang bahwa lulusan sistem informasi ini adalah orang-orang yang benar-benar siap ya untuk kuliah kehidupan nanti ya, karena Iya, emang benar-benar dari kuliahnya udah disiapin banget ya. Mau kerja, mau wirausaha itu boleh. Kita iya. bisa milih dari sekarang kan. Jadi nggak kaget. benar. Jadi dari kuliah itu dia udah tahu saya ini nanti mau kerja apa mau wirausaha ya. Atau misalnya mau tetap kerja tapi mau ambil e-business kan juga boleh. Siapa tuh mau kerja sambil wirausaha? Bisa banget gitu kan ya. Bisa Dan sekarang mungkin banyak yang memilih begitu ya, Bu. Iya, betul. Oke, mungkin selanjutnya terkait mahasiswa. Jadi boleh tanya dong mahasiswa untuk sistem informasi sendiri sebaran mahasiswanya dari mana aja, Pak? Oh, kalau mahasiswa program studi sistem informasi, Mas. Jadi setiap tahun itu kan kita memang biasanya nih ya, sebelum pandemi itu kita pergi ke sekolah-sekolah atau ke daerah-daerah. Tuh, jadi sebarannya itu ada di Kalimantan Timur tentu ya, di Pasir, banyak, saking banyaknya itu. Ya pokoknya kalau kita pergi ke Sangat atau segala macam itu, karena alumni kita itu memang ada di mana-mana, jadi lebih mudah nemuinya dan kebetulan gurunya itu juga alumni dari kita gitu. Kemudian selain dari Kalimantan Timur juga ada di luar, ada dari Pulau Jawa sih, ada yang dari Lampung, ada yang dari Sulawesi gitu. Jadi ya lumayan Mungkin banyak. bisa dari seluruh Indonesia berarti bisa. Mungkin dari Lampung, Sulawesi sudah sampai sejauh sana, Iya, Bu, ya? sudah sampai situ sebarannya, ya. Bu, ya. Karena masuk prodi SI itu dia kan masuknya di penerimaan mahasiswa baru kami itu ya. Iya. Itu ada kan tiga jalur. Ada Jadi 3 dia jalur. secara reguler dia boleh masuk seperti biasa pakai sistem rapot aja boleh. Kemudian dia boleh pindahan, jadi dari kampus lain dia boleh pindah ke sistem informasi gitu. Kemudian boleh alih jenjang. Ali jenjang Ya, misalnya dia D3, kemudian dia mau alih jenjang ke program sarjana sistem informasi itu juga boleh banget. Jadi bisa daftar langsung aja di websitenya. Nah selanjutnya Bu terkait daya tampung, Bu. Gimana daya Bu tampung. untuk sistem informasi sendiri, Bu? Oke. Karena udah 3 program jalur nih, Bu, misalnya yang mau masuk. Ya. Daya tampungnya bagaimana, Bu? Kalau daya tampungnya kita terima 2 kelas. Jadi di program studi informasi itu ada 2 kelas, itu kelas pagi sama kelas malam. Kalau dari kelas pagi itu dia dari jam 8 sampai dengan jam 15.30 ya sekitar itu, tapi maksudnya bukan kuliah terus-terusan. Jadi kalau kuliah itu kan tidak seperti sekolah, dia ada SKS ya. Jadi kalau misalnya kuliahnya 2 SKS dari jam 8 ya berarti dari jam 8 sampai 9.40 misalnya seperti itu bisa begitu. Kalau kelas malam biasanya itu adalah untuk mahasiswa yang sudah bekerja, Mas Pukeng. Jadi dia kuliahnya dari jam 19 sampai pukul 22. Nah kalau sekarang kan kuliahnya online ya. Kuliah online. Cuman ya itu kondisi yang ada di SI saat ini tuh kadang mereka tuh dari semester 1 gitu ya, kuliahnya tuh pagi sebenarnya, kuliahnya pagi. Terus di semester 4 ya, 4 atau 5 itu kan dia udah dapat bahasa pemrograman ya, website itu atau mobile. Ya mobile udah dapat di semester ini, semester yang muda gitu. Maksudnya supaya nanti ketika mereka kuliah kerja praktek di semester 6 udah mahir gitu. Berarti ada program magang tadi, Bu? Ada Praktek program ya, magang, tadi? bener. Oh. Nah jadi begitu di semester 5 mereka inginnya pindah ke kelas malam. Karena udah bisa bikin website sendiri, udah bisa punya project sendiri, akhirnya pindahnya ke kelas malam. Ya kita artinya bersyukur ya. Terus memfasilitasi mereka, pokoknya mana yang paling baik, prodi pasti selalu mendukung mahasiswa. Artinya mereka udah bisa mulai dari yang didukung oleh orang tuanya, sekarang udah bisa berusaha sendiri, malah bisa bantu orang tuanya sampai selesai kuliah. Cuma maksud saya kalau memang kerja itu harus tetap dipastikan kuliahnya juga lancar ya, Bu. Iya, 4 tahun harusnya sampai. begitu.
Itu aja sih yang biasanya saya jaga-jaga. Kalau memang mau pindah boleh ke kelas malam, tapi jangan lupa kuliahnya harus tetap nomor 1. Kuliah harus nomor 1. Iya betul Mas. Ini masih dalam kemahasiswaan Bu. Masih panjang nih ya. Banyak masih banget, panjang. Bu. Baik Pak. Jadi ini masih dalam kemahasiswaan Bu. Oke. Ini terkait kegiatan mahasiswa Bu. Kalau Ibu tadi udah ngejelasin banyak nih tentang perkuliahan di mahasiswa. Iya, betul. Kalau kegiatan mahasiswanya sistem informasi di kampus bagaimana Bu? Kalau kegiatan perkuliahannya seperti yang tadi, mahasiswa itu kita dorong juga untuk ikut kegiatan yang lain selain perkuliahan ya, untuk membentuk soft skill sendiri pasti. Iya, kompetensi diri mereka juga harus bisa juga bisa bagus, karena nanti karena kalau kita kerja itu kan bukan hanya sekedar pengetahuan gitu ya. Betul. Jadi mereka punya himpunan sendiri, himpunan mahasiswa program studi sistem informasi. Itu mereka punya proker, ada kegiatan lomba-lomba tuh sering ngadain sendiri, terus ada pelatihan IT, pelatihan web itu supaya ini aja, terus ada lomba-lomba program kreativitas himpunan itu udah sampai ke tingkat Kalimantan untuk tingkat Kalimantan. Iya, tingkat Kalimantan. Jadi itu prokernya setiap tahun itu udah jadi proker wajib. Terus yang baru-baru ini mereka kerjasama juga dengan Ormawa yang ada di STEMIK Wicida, dengan BEM juga. Mereka mendirikan itu taman baca ya, taman baca di Taman Cerdas itu mereka bantu sumbangsi donasi buku, tapi bukunya teknologi, supaya orang-orang di Samarinda Kalimantan Timur ini juga bisa melek teknologi gitu. Jadi membudayakan membaca dari buku-buku itu ya. Iya, dan melek teknologi ya. Iya, terus ya kegiatannya pokoknya itu sepertinya ya, kalau saya lihat sebagai Kaprodi, setiap ada momen dia pasti ikut. Misalnya kayak seperti ada kegiatan di Snatalis, dia ikut momentum itu, dia akan pamerkan hasil karya mahasiswa Prodi SI ini seperti yang tampil. Kalau misalnya PMB, mereka siap sedia gitu untuk pergi ke sekolah-sekolah mengajarkan IT ke adik-adiknya di SMA SMP. Jadi benar-benar itu dari mahasiswa ya Bu, diinisiasi oleh mahasiswa ya untuk mengikuti inisiasi mahasiswa. Nanti kita diskusi Bu, ini bagaimana ya kita mau buat acara begini supaya kita ada pengenalan IT nih misalnya ke sekolah-sekolah, kita mau ada IT ke dinas tertentu gitu, boleh nggak Bu? Boleh. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang masuk di program kerjanya mereka. Jadi yang ada di sini termasuk salah satu produknya mahasiswa Himapro SI Bu. Himapro SI itu punya divisi kewirausahaan. Oh, divisi. Iya, karena juga termasuk mendukung visinya STMIK Widya Cipta Dharma dan visinya program studi informasi yang unggul gitu. Jadi mereka menciptakan produk-produk kreatif, desain ya, digital imaging. Boleh nanti kalau mau datang berkunjung ke ruangan saya, itu memang isinya hasil kreativitas mahasiswa. Banyak sekali berarti. Lewat Facebook, lewat Instagram, pokoknya lewat media sosial tuh semua di-share. Jadi ada Himapro Shop namanya. Oh, itu bagian dari entrepreneur tadi Bu, Iya, program peminatan tadi kan Bu, yang e-business ya. Iya benar. Betul. Dan ini selanjutnya mungkin terkait apa itu Mas? Lulusan Bu. Karena mahasiswa kan berarti, iya. Kan mahasiswa setelah kuliah tadi 4 tahun, setelah dari sini kan mereka lulus Bu ya. Saya mau tanya dong, mungkin profil lulusan mahasiswa sistem informasi ini Bu, itu bagaimana Bu? Profil lulusannya kita ada 4 sih sebenarnya kalau berdasarkan buku kurikulum 2019 ya. Jadi buat teman-teman yang jadi mahasiswa informasi itu sebenarnya ada di buku kurikulum. Kalau secara konsep ya, ada pengembang informasi, ada database administrator, ada technopreneur, dan IT kontributor gitu. Itu 4 hal yang lulusannya punya soft skill dan hard skill di bidang itu. Artinya itu udah sesuai dengan kampus Merdeka juga dan KKNI juga gitu. Tetapi pada dasarnya ketika realnya nih, mereka lulus dari program informasi, lulus dari STMIK Widya Cipta Dharma, entah itu mereka bekerja baik di instansi pemerintahan ataupun swasta, juga mereka berwirausaha, itu udah sangat cepat terserap dan udah tersebar. Jadi boleh pergi ke instansi manapun, insya Allah ada alumni kita. Jadi
saya bersyukur sekali sebagai ketua program studi, artinya kita membina mahasiswa, kita didik hard skill, soft skillnya, dari sisi teknologinya kita dukung, bisnis kita dukung, manajemen kita dukung, soft skillnya kita dukung, supaya punya moral yang baik ya, moral yang baik. Ada ESQ kan di awal, kalau pas kita PKKMB itu kan ada program itu, ESQ. Untuk moral kan. Moral, kemudian juga ada public speaking supaya lebih nyaman ngobrolnya ya, jadi nggak kaku gitu. Jadi kelihatannya sih mereka ketika membaur di dunia kerja itu lebih nyaman gitu. Jadi lulusan yang bersaing juga tuh tentunya untuk industri sendiri ya Bu ya. Kadang mereka memberikan masukan positif juga buat program studi, kadang pergi ke prodi, jalan-jalan gitu. Saya hello aja Bu, ini begini. Kita sharing pengalaman. Saya di perkuliahan begini, ternyata di dunia kerja begini, ternyata oh ada koneksi ya Bu, ternyata begitu. Oh ya Bu, bagaimana nanti kalau adik tingkatnya kita berikan mata kuliah seperti ini kan? Ternyata di dunia kerja udah update. Nah, itu kan masukan buat prodi dari alumni ya. Nah saya sangat open buat hal-hal seperti itu. Artinya antara prodi sama alumni itu terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Iya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, tadi Ibu udah cerita banyak nih dari kemahasiswaan sampai lulusan. Yang saya sebutkan bahwa sistem informasi ini bisa mencetak bahwa generasi yang benar-benar unggul dan hebat Bu. Tapi sebelum saya penasaran nih Bu, di balik itu pasti ada sosok yang luar biasa untuk menciptakan generasi-generasi yang benar-benar unggul ini Bu. Ini adalah dosen Bu yang maksudnya dosen boleh ya. Terkait dosen, bagaimana dosen untuk dosen sistem informasi sendiri Bu? Kalau dosen di program studi informasi itu dia punya kompetensi dan kapabilitas jelas ya. Lulusan universitas ternama di magister baik dalam negeri dan luar negeri. Kemudian mereka punya skill, mereka punya kemampuan, mereka punya update IT yang bagus. Kebetulan kita berdua kan sama-sama alumni ya. Dosen-dosen yang ada di SMIK Widya Cipta Dharma ini juga adalah sebenarnya dosen kita, dosen saya juga dulunya. Iya. Jadi artinya itu sudah terbukti. Ketika mahasiswa itu berhasil, mereka berhasil memotivasi mahasiswa, mendorong mahasiswa, itu sebenarnya dosen itu juga punya kapabilitas yang baik gitu. Terus dosen khususnya sistem informasi baru-baru ini itu memenangkan hibah penelitian. Artinya selain pendidikan dan pengajaran, dosen-dosen SI itu juga punya penelitian yang diakui oleh Ristek Dikti. Terus pengabdiannya saya lihat juga hampir setiap bulan ya. Hampir setiap bulan itu selalu ada surat masuk dari sekolah atau dari instansi, boleh nggak jadi pembicara, boleh nggak jadi narasumber, boleh nggak jadi instruktur. Nah itu artinya kan dosen kita itu bukan hanya dipercaya untuk di kampus kita sendiri, tapi juga orang luar juga percaya, baik itu webinar ya, kan sekarang musimnya webinar. Juga ada yang masih offline tapi tentu saja dengan prokes yang terbatas. Itu soal-soal pengabdian begitu, penerimaan karena begitu banyak, jadi pengabdian itu udah kemana-mana. Pengabdian pada masyarakatnya baik yang di Kalimantan Timur atau di luar, termasuk desa-desa binaan. Itu punya juga desa-desa binaan. Iya, punya juga. Kemudian sekolah yang dibina juga ada. Berarti benar-benar itu ya Bu, menjalankan tridharma. Artinya kan dia itu terpercaya. Jadi di dalam juga di luar juga sangat sangat luar biasa. Jadi tapi saya sebagai prodi itu mendukung para dosen untuk terus meningkatkan kompetensinya. Jadi yang sudah magister nih, udah sarjana, kita dorong untuk bisa meningkatkan studi, jadi bisa jadi doktor gitu. Ya minimal kayak saya lah ya. Iya, pokoknya. Iya, karena kalau dosennya bagus, mahasiswanya pasti kepingin ikutan juga kan, dia kan pasti termotivasi ketika jadi dosen. Jadi contoh teladan kan dosen. Benar. Jadi ketika dosennya wah ini kok dosenku bisa begini ya, wah saya juga harus bisa begitu gitu. Jadi dosen itu kan suri tauladan sebenarnya. Iya benar.
Kalau tadi terkait penelitian, Bu, Iya. mahasiswa mungkin diajak juga nggak, Bu, untuk ikut-ikut penelitian beberapa dosen? Oh ya, pastilah. Pasti diajak, Jadi Bu, ya? penelitian itu kan ada yang sudah terindeks Scopus. Mungkin Mas Pukeng juga dulu waktu mahasiswa kan Saya juga ikut meneliti, Bu. diajak kan. Jadi Diajak, ada Bu, dosen, diajak. diajak mahasiswa. Pengabdian kan juga gitu. Udah terindeks Sinta ya. Sinta sama Scopus juga udah banyak. Boleh cek dia di Google Scholar. Dan itu jadi prestasi mahasiswa juga, Bu. Iya. Untuk misalnya Iya, ikut mengajar di desa binaan. Nah, benar gitu. Ini kan baru-baru ini mahasiswa kita nih menang apa itu lomba Aruba Limpik ya? Ya, ikut lomba. Iya, yang barengan Prof Eko Indrajit. Benar-benar. Olimpiade kan itu, Bu? Iya, Olimpiade Aruba ya, Bu. Juara 1 Aruba Limpik. Dapat medali emas. Nah itu Mas Puk yang tahu. Artinya kan sebenarnya prestasi mahasiswa SI itu udah kemana-mana sebenarnya. Iya. Saya dengar juga itu, Bu. Juga kemarin juga ada ikut Dilo loh, Bu. Oh ya Dilo Balikpapan, ya, mungkin itu yang di Balikpapan Samarinda juga mahasiswa SI dapat loh, Bu. Iya. Itu Keren-keren sih, Bu. ada yang dari Hima juga sih. Oh, diantaranya ada yang tergabung dalam Hima. Di Hima, iya. Tapi sebenarnya semua mahasiswa ya pasti Hima kan. Ya, benar-benar. Iya. Semua mahasiswa. Artinya kita sebagai dosen, sebagai kaprodi itu dorong terus, endorse terus pokoknya ya, karena kita punya visi ya, untuk mewujudkan kampus unggul. Nah, untuk menjadi kampus unggul itu kan berarti harus sumber daya manusianya ya banyak sih, ada fasilitas segala macam, tapi yang dia sumber daya manusia itu kan ada dosen, ada mahasiswa, ada alumni, ya. Semuanya itu harus berkarakter moral dan entrepreneurship untuk mewujudkan kampus unggulan. Visi banget sih. Ya, Wichida unggul, Bu ya. Betul. Iya, siap. Kalau tadi Bu udah bilang unggul, Bu, nah berarti saya penasaran nih, Bu. Sistem informasi merupakan jurusan unggulan di kampus yang unggulan juga. Iya. Ini pertanyaannya adalah yang bikin unggul apa sih, Bu, gitu? Jadi banyak hal sih sebenarnya ya tadi ya. Jadi yang pertama itu kurikulumnya. Kurikulumnya udah. Terus itu sudah update. Nah, jadi kita udah mulai dari KPNI, kita sekarang udah ke kampus Merdeka, kita udah prepare jauh-jauh hari. Ini kampus Merdeka sekarang di semester 4 antar prodi dalam PT itu udah berlaku. Jadi masuk SI kuliah. Kalau di prodi lain bagaimana ya? Kalau yang prodi lain saya mau kuliah analisis sistem itu seperti apa, itu udah. Itu kurikulum. Kemudian sumber daya tadi sudah kita bahas. Ya kan, ada dosen, ada mahasiswa. Ya udah dua-duanya udah berprestasi lah. Tapi kita tuh kepinginnya selalu, karena unggul, kepinginnya selalu ingin menjadi yang terbaik, jadi kita dukung terus gitu. Kemudian yang ketiga itu ada fasilitas kita semua udah tahu kampus STMIK Widya Cipta Dharma ini fasilitasnya, labnya itu udah nggak diragukan lagi. Iya, Bu. Masih pasti udah tahu dong, udah sering dipakai. Iya. Sering masuk. Pokoknya jadi rujukan kalau ada tes kita gitu kan. Kemudian gedung kita juga mumpuni. Terus itu kondisi STMIK Widya Cipta Dharma ini persis di pinggir jalan, jadi gampang banget ditemukan. Nggak harus masuk ya. Itu langsung pas di pinggir jalan. Kemudian kita udah kerjasama sama beberapa instansi, baik itu sekolah, kemudian sama dinas-dinas, kemudian misalnya kayak Oracle ya. Kerjasama internasional, Bu ya. Itu dia. Oracle ya, terkenal banget, Cisco. Kemudian mindset berpikirnya mahasiswa dan dosen itu juga selalu update ke depan. Ini contohnya nih PKM yang barusan yang kita ikutkan. Iya, tahun ini yang tahun 2021 ini kita ikut. Itu ketika di tahun PKM tuh udah berlomba-lomba dan idenya itu selalu selangkah lebih cepat. Ini kan Bu musim pandemi, dia bilang musim pandemi. Kalau dulu kan kita buka tuh namanya Open Campus, Wichida Open Campus. Iya, betul. Setiap orang boleh nih ikut datang ke kampus, kita keliling-keliling atau sit in, duduk kuliah gitu kan. Meskipun mereka bukan mahasiswa, meskipun baru sekolah gitu, mereka bisa duduknya. Sekarang kan pandemi nggak bisa. Iya, namanya dulu Wichida Open Campus dulu. Nah begitu udah masa pandemi, sulit dong untuk datang gitu kan. Mahasiswanya aja kan di rumah kuliahnya, apalagi siswa. Jadi di PKM yang sekarang itu mahasiswa kita langsung kepikiran untuk Bu gimana kalau kita bikin Wichida virtual campus. Virtual campus. Ya, jadi cukup ngelihat di mana
ngelihat di website, terus kita seperti bisa ngelihat, oh ini rektoratnya, oh ini gedung kelasnya, ya semacam. jadi bukan foto aja gitu. Bukan foto aja ya. Jadi semacam kita jalan, datang seperti biasa gitu, tapi ini virtual. Nah itu kan artinya mahasiswa kita itu kepikiran seperti itu. Nangkep ya berarti ya. Iya. Isu-isu yang ada misalnya. Ya isu-isu terkini ya. Benar-benar. Itu saja bincang-bincang seru kita hari ini bersama Ketua Program Studi Sistem Informasi, Ibu Dr. Heni Pratiwi Eskom MPD MTI. Terima kasih Ibu Heni. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah diundang. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Podcast Wichida, tempatnya kita semua ngobrolin teknologi. Mari bergabung bersama STMIK Widya Cipta Dharma, kampus unggulan IT di Kalimantan Timur. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi website pmb.wichida.ac.id atau bisa WhatsApp atau komunikasi langsung ke Humas di 0821 3529 2488. Catat ya teman-teman. Kuliah IT Wichida aja. Sampai jumpa. Dan